Bab 444. Hati Lin Juelong bergetar, pada saat ini dia hanya ingin hidup, dia merasa takut di bawah pedang Chen Ye. Ketakutan tak berujung. Ledakan. Hantu darah kuno tiba-tiba muncul di tanah, dan pintu merah berdiri di depan Lin Juelong. Sansekerta kuno pecah. Cobalah untuk melawan Chen Ye. Bang! Niat pedang dari bintang-bintang yang jatuh semuanya menghantam gerbang darah. Gerbang darah tidak bisa menghentikannya, itu hancur di tempat. Wajah Lin Juelong pucat, dia terus memuntahkan darah, dan tubuhnya menabrak panggung seni bela diri. Bang! Lin Juelong, kalah. Jawabannya jelas. Diam. Seluruh dunia jatuh ke dalam keheningan. Semua orang di panggung seni bela diri tampaknya ketakutan. Lin Juelong dan Chen Ye bertarung, siapa yang mengira bahwa akhirnya akan menjadi kebalikan dari apa yang diharapkan. Bukan Chen Ye yang kalah. Itu Lin Juelong. Dia benar-benar kalah. He Guowang ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia menelan kata-kata itu dengan tiba-tiba. Dia ngeri saat melihat sosok yang dingin dan sombong itu. Pada saat ini, sosok ini tidak melakukan apa-apa selain membuatnya merasa takut. Mengalahkan Lin Juelong dengan satu pedang, pukulan kunci membuatnya merasa kecil. He Shenghai, yang berada di samping He Guowang, memegang cangkir di tangannya, tetapi cangkir itu jatuh ke tanah di bawah keterkejutannya dan hancur berkeping-keping. Kursi di keluarga Jiang. Jiang Jianfeng menatap Chen Ye, dan bahkan menggosok matanya untuk melihat Lin Juelong, yang sangat lemah di bawah panggung seni bela diri. Siapa yang mengira bahwa Chen Ye, yang pada awalnya begitu tidak berarti di matanya, telah tumbuh ke tingkat seperti itu. Samar-samar dia ingat retorika seorang anak di taman itu. Saya masih ingat kekuatan anak yang membawa Jiang Peirong pergi di depan pintu Jiang. Masa lalu melonjak, dan darah di seluruh tubuhnya sepertinya mendidih. Tinjunya terkepal erat, dan tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Jiang Jianfeng. Ayah, Chen Ye baru berusia 20-an. Kakak tidak begitu menantang saat itu. Di masa depan, keluarga Jiang mungkin benar-benar ingin menghormati Chen Ye. Ayah, kamu membuat kesalahan dalam langkah ini. Tuan Jiang tidak mengatakan sepatah kata pun, wajahnya pucat pasi. Mata mendung jatuh pada platform seni bela diri. Spesies jahat itu berada di luar kognisinya. Bahkan dia mungkin tidak bisa menghentikan pedang yang baru saja dia lemparkan. Ini telah melampaui pedang di gerbang rumah Jiang. Apakah saya benar-benar membuat kesalahan dalam langkah ini? Tuan Jiang berpikir untuk dirinya sendiri. Dia bahkan merasa bahwa satu sisi pipinya ditampar dengan keras, dan itu sangat menyakitkan. Tamparan tak terlihat ini dipukul oleh Chen Ye. Orang jahat yang selalu dia pikir dipukuli. Untuk mengatakan bahwa orang yang paling bersemangat di antara hadirin adalah Jiang Peirong. Pada saat ini, dia menangis, tubuhnya gemetar, dan mata orang lain penuh ketakutan dan kengerian, tetapi matanya tertekan. Dia tahu bahwa Chener adalah akar fana, dan dia tahu bahwa Chener tidak berlatih selama lebih dari 10 tahun. Perubahan Chener telah datang dari beberapa tahun terakhir. Rasa sakit apa yang harus dialami Chener dalam beberapa tahun terakhir untuk menjadi seperti ini? Bahu kurus itu berada di bawah tekanan hampir 100 kali lebih banyak daripada orang biasa. Bahkan mungkin menghancurkan Chener berkali-kali. Xia Ruoxue, Sun Yi, dan bahkan Zuya tidak senang karena kekuatan Chen Ye, mata mereka sama tertekannya dengan Jiang Peirong. Semua orang melihat adegan Chen Ye yang cerah dan kuat di panggung seni bela diri, tetapi tidak ada yang pernah melihat dedikasi dan kesabaran di balik Chen Ye. Pada saat ini, sebagai keberadaan yang sangat dinanti, Chen Ye merasa sedikit tidak nyaman, dia merasa bahwa energi sebenarnya dari Dantian hampir menghilang. Ini adalah akibat dari SWOT Inten yang kuat. Chen Ye menelan ramuan itu, tetapi sejatinya pulih terlalu lambat. Dia menatap Lin Juelong, yang sekarat karena kehabisan napas, dengan niat membunuh di matanya. Meskipun tubuhnya kesakitan, dia masih melompat turun, dan tubuhnya sedikit tidak stabil, tetapi dia masih dipegang oleh giginya yang terkatup. Dia berjalan menuju Lin Juelong langkah demi langkah. Mata penuh darah Lin Juelong menunjukkan sedikit ketakutan. Lin Juelong menggerakkan tubuhnya untuk mundur ke belakang, tetapi ternyata itu tidak mungkin. Semakin dia bergerak, semakin banyak darah yang terus keluar dari mulutnya. Kamu tidak bisa membunuhku. Lin Juelong berkata dengan suara serak, teknik apa yang ingin dia gunakan, tetapi ternyata itu tidak mungkin.
Pada saat ini, dia adalah busur yang kuat. 5 tahun yang lalu, aku ingin kamu membayar 10 kali lipat kerusakan yang kamu sebabkan pada keluargaku. Chen Ye menginjak perut bagian bawah Lin Juelong, dan tiba-tiba menginjak luka. Kemudian mata Chen Ye jatuh pada kaki Lin Juelong. Yun Hufila, kamu mematahkan salah satu kaki ayahku, dan aku mematahkan kedua kakimu hari ini. Tidak ingin. Lin Juelong benar-benar ketakutan dan gemetar. Tapi itu tidak berhasil sama sekali. Chen Ye menginjaknya dengan satu kaki. Tendangan gila dan haus darah. Kakak. Kaki kanan langsung patah. Tapi ini baru permulaan, Chen Ye menginjak Lin Juelong lagi. Kakak. Lin Juelong patah kaki lagi. Di seluruh gym, hanya jeritan menyakitkan Lin Juelong yang bisa terdengar. Setelah melakukan semua ini, Chen Ye memegang pedang pembunuh naga di tangannya. Tanpa ragu-ragu, dia menyerang dengan satu pedang. Harus membunuh. Tidak bisa menunda. Melihat bahwa ujung pedang hendak menembus leher Lin Juelong, gym menjadi gelap. Dua sosok menyapu dengan cepat. Dua pembangkit tenaga listrik dari aliansi darat tidak bisa duduk diam. Wah, kamu tidak memenuhi syarat untuk membunuh aliansi darahku. Setelah kata-kata itu jatuh, pedang pembunuh naga di tangan Chen Ye terkena kekuatan yang kuat. Pedang pembunuh naga dimasukkan ke dinding, dan Chen Ye juga memukul mundur beberapa poin. Hampir tidak teguh. Lin Juelong, yang berada di ambang kematian, sudah berada di pelukan kekuatan aliansi darah, dan salah satu dari mereka bahkan memasukkan ramuan ke dalam mulut Lin Juelong. Ini adalah alternatif untuk aliansi darah, saya pikir itu tidak perlu, tetapi kekuatan Chen Ye berada di luar imajinasi, mereka harus melakukannya. Begitu Lin Juelong meninggal, aliansi darah akan sangat marah. Mereka harus melindungi. Melihat adegan ini, Chen Ye menggerakkan lehernya, melepaskan niat membunuh di tubuhnya, dan naga itu meraung. Dia menatap dua tetua dari aliansi darah, tetapi berkata kepada semua orang dengan suara yang sangat keras, platform seni bela diri harus dijaga oleh orang-orang kuat. Apakah Anda membiarkan sampah semacam ini melanggar aturan platform seni bela diri? Chen Ye mengatakannya kepada orang-orang kuat yang bersembunyi di kegelapan. Dari saat dia melangkah ke gym, dia merasakan napas pria yang kuat. Orang-orang seperti itu harus bersembunyi di kegelapan untuk menjaga platform seni bela diri. Dia perlu pulih sekarang. Jika orang-orang ini mengambil tindakan, itu tidak diragukan lagi yang terbaik. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Tidak ada yang berdiri sama sekali. Bab 445. Seluruh gym sangat sunyi. Chen Ye mengarahkan matanya ke beberapa arah, dan menemukan bahwa orang-orang itu tidak punya rencana untuk pergi sama sekali. Bahkan ada sedikit ketidakpedulian di matanya. Pada saat ini, Chen Ye tersenyum. Tampaknya pembangkit tenaga listrik yang menjaga platform seni bela diri tidak memiliki niat untuk berdiri sejak awal. Haha. Konyol. Salah satu tetua aliansi darah tersenyum ketika dia melihat bahwa Chen Ye sebenarnya ingin menggunakan kekuatan keberadaan itu. Chen Ye, tidakkah kamu tahu bahwa membicarakannya bermanfaat? Apakah kamu pikir kamu dapat membawa manfaat bagi orang-orang itu, atau apakah itu aliansi darahku? Aliansi darahku dapat memberi mereka sumber daya budidaya yang tak terhitung jumlahnya. Bisakah kamu? Kamu terlalu naif. Orang tua itu tertawa muram, seolah-olah dia yang mengendalikan segalanya. Aliansi darah tidak pernah bertarung dalam pertempuran yang tidak pasti. Chen Ye menjadi ingin tahu tentang aliansi darah. Hantu, ditambah dengan kontrol platform seni bela diri, aliansi darah ini tidak biasa. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa Bai Lixiong telah pergi. Orang-orang di sekitar orang tua itu juga pergi. Hal-hal yang lebih rumit dari yang dia pikirkan. Orang tua aliansi darah tampaknya melihat apa yang dipikirkan Chen Ye, dan mencibir, kamu tidak perlu mencarinya. Jika aku jadi kamu, pikirkan bagaimana cara bertahan hidup. Juga, jangan mengandalkan keluarga dan kekuatan penonton ini, dan mereka tidak akan membantumu. Dengan kata lain, mereka tidak bisa membantumu sama sekali. Pada saat ini, di bawah perubahan mendadak ini, orang-orang itu masih duduk di posisi mereka. Cuek. Meskipun beberapa orang sedikit terkejut, kejutan itu dengan cepat menjadi hal yang biasa. Hasil terbaiknya adalah Chen Ye menghilang ke dunia ini. Wah, aliansi darahku hanya memberimu satu pilihan, berlutut, dan kemudian menyerahkan rahasia dan keterampilan bela dirimu, termasuk tentu saja apa yang kamu dapatkan dengan melangkah ke Vena Naga Kinling.
Kamu tinggal di dalamnya selama 2 hari, dan itu adalah mustahil untuk kembali tanpa hasil. Bar. Orang tua aliansi darah berkata dengan ringan, nadanya tinggi, seolah-olah dia telah memilih Chen Ye. Chen Ye tidak menjawab, Yu Guang melirik ke arah ibunya, Xiao Ruoxue dan yang lainnya, dan untuk saat ini tidak ada bahaya. Kemudian matanya tertuju pada lelaki tua dari aliansi darah, biarkan aku berlutut, apakah kamu yakin kamu memiliki kualifikasi ini? Orang tua dari aliansi darah hanya ingin berbicara, tetapi He Guowang berdiri dan berkata dengan dingin, Chen Ye, ini adalah kehormatanmu bagi kedua orang dewasa ini untuk membiarkanmu berlutut, jadi jangan berlutut untukku. Wanitamu, ibumu, dan bahkan kamu, jangan pernah berpikir untuk keluar dari sini. He Guowang bertepuk tangan, langkah kaki yang tak terhitung jumlahnya turun, dan 100 pria kuat dengan napas yang baik langsung mengalir ke Jim. Wah, sepertinya kamu sangat tidak populer, semua orang ingin kamu mati. Orang tua aliansi darah itu berkata dengan muram. Setelah melakukan semua ini, He Guowang bahkan mendatangi lelaki tua dari aliansi darah, membungkuk, dan tersanjung, Tuan, meskipun kekuatan kami tidak sebaik milikmu, itu juga merupakan kekuatan, saya harap Anda tidak keberatan. Pada saat ini, He Guowang terlihat seperti anjing. Orang tua aliansi darah itu mengangguk dan tidak mengatakan omong kosong kepada He Guowang. Di matanya, anjing ini tidak layak. He Guowang melihat bahwa lelaki tua dari aliansi darah tidak mengatakan apa-apa, wajahnya sedikit kewalahan, dan dia berkata, semua orang mematuhi perintah dan menekan para wanita itu. Kamu terlalu banyak bicara. Kata-kata Chen Ye Senhan jatuh. Seekor naga pasti akan mati jika dia menyentuhnya, dan He Guowang telah menyentuh skala kebalikannya. Cahaya hitam melintas di tangannya. Anak panah Prem darah ditembakkan, kecepatannya terlalu cepat. Orang tua dari aliansi darah tidak menanggapi. Puff. Anak panah Prem darah menembus dahi He Guowang, dan He Guowang jatuh langsung ke genangan darah. Tidak ada yang menyangka bahwa Chen Ye akan membunuh orang dalam keadaan yang tidak menguntungkan seperti itu. Tetapi 100 tuan tidak berhenti karena kematian He Guowang, dan mereka masih menyapu Jiang Peirong dan yang lainnya. Jiang Peirong, Xiao Ruoxue, Sun Yi, dan Zhu Ya melonjak dengan ki sejati, mereka berkultivasi, jadi mereka hanya bisa bertarung sekarang, setidaknya tidak menahan Chen Ye. Kecuali mereka, semua orang yang hadir menyaksikan dengan mata dingin. Bahkan keluarga Jiang pun seperti ini. Sendiri. Sosok Jiang Jianfeng melintas, dan dia datang ke tubuh Jiang Peirong, dia mengeluarkan pedang panjangnya dan menatap semua orang dengan dingin, siapa yang berani mengambil langkah, bunuh. Ketika Chen Ye melihat Jiang Jianfeng berdiri, senyum muncul di sudut mulutnya. Tidak ada yang memperhatikan bahwa senyum di sudut mulutnya percaya diri. Aula gelap mematuhi perintah, orang-orang ini, jangan beri mereka kesempatan. Yang mengejutkan semua orang, Chen Ye, yang jelas-jelas dalam posisi lemah, benar-benar mengucapkan kalimat seperti itu dengan keras. Aula gelap. Tepat ketika kerumunan itu kesurupan, tubuh pria kuat yang menjaga pintu itu meledak. Beberapa pintu masuk dan keluar langsung dibuka, dan bayangan yang tak terhitung jumlahnya mengalir masuk. Bayangannya sangat cepat. Chen Ye tidak bertarung dalam pertempuran yang tidak pasti, dia telah tinggal di kegelapan tanpa menggunakan kekuatan aula gelap. Perubahan mendadak itu mengejutkan semua orang, dan bayangan hitam tersesat di antara kerumunan. Hanya teriakan yang terdengar, kelompok orang ini terlatih dengan baik, dan kelompok orang ini juga dapat terbentuk. Kelompok orang ini tidak bisa dihentikan. Puluhan elit dari aula gelap atau aula plum darah membela Jiang Qirong dan yang lainnya, dan bahkan membentuk lingkaran, seperti baju besi. Jika Anda ingin memindahkannya, Anda harus menginjak mayat pembangkit tenaga kuil yang gelap ini. Pada saat yang sama, Ye Lingtian dan Lu Lingfeng melangkah keluar, datang ke Chen Ye, dan berlutut. Ye Lingtian, lihat kepala istana. Lu Lingfeng, lihat kepala aula. Kemudian, 100 orang berlutut. Bab 446. Lihat Tuan Istana. Dalam deru kelompok pembangkit tenaga listrik aula gelap ini, niat membunuh tanpa akhir dilepaskan. Mereka telah bersembunyi dalam kegelapan untuk waktu yang lama, hanya untuk melepaskan nilai di sini hari ini. Tuan Aula dalam masalah, bagaimana mungkin mereka tidak menyelamatkannya? Momentum yang kuat, bersatu, dan bagian atas kepala langsung muncul menjadi dua hantu. Hantu adalah bunga prem besar seperti darah kental. Hantu lain adalah naga hitam 100 zang yang melayang selama 9 hari.
Penglihatan ini hampir mengaburkan seluruh stadion, jatuh ke dalam kegelapan dan teror. Pada saat ini, orang banyak terdiam. Saya pikir Chen Ye dan wanita-wanita itu berada dalam situasi fana, tetapi tiba-tiba, sebuah tim dengan niat membunuh yang mengerikan lahir. Ada 100 orang di tim ini, memenuhi stadion di sekitar stadion, membuat orang merasa sangat kejam dan berdarah. Poin kuncinya adalah bahwa kelompok orang ini menyerah kepada pemuda yang dingin dan sombong itu. Aula Guru. Kelompok orang ini benar-benar memanggilnya Master Aula. Adegan yang di luar kendali langsung ditekan oleh Aula gelap Chen Ye. Adegan ini menyebabkan badai di hati semua orang yang hadir. Orang-orang kuat yang akan mengejek Chen Ye tidak berani mengatakan sepatah kata pun, dan menatap Chen Ye, mencoba melihat bagaimana pihak lain melakukannya. He Shenghai meninggal karena cucu dan putranya. Dia berpikir bahwa dia akan melihat Chen Ye mati hari ini untuk membalas kebenciannya. Tak disangka, belalang penangkap cicada Oriole ada di belakang. Pada saat ini, wajah He Shenghai sangat marah. Pada saat ini, seorang lelaki tua di samping He Shenghai menemukan sesuatu dan berseru, "Tuan, Prem Dara itu pembangkit tenaga listrik di bawah bayang-bayang. Prem Dara adalah organisasi pembunuh pertama di China, Istana Plum Darah." He Shenghai menyusut ketika dia mendengar Istana Plum Darah, melirik lelaki tua di sampingnya, dan bertanya, "Apakah Anda yakin?" "Tuan, saya yakin. Salah satu pembunuh disewa oleh keluarga He kami, dan saya berurusan dengannya. Saya tidak bisa salah." Ekspresi He Shenghai menjadi serius setelah mendengar ini. Bukan hanya Istana Plum Darah yang harus dihadapi di depannya, tetapi juga kekuatan naga hitam yang kental di kepalanya tidak boleh diremehkan. Apa asal-usul Chen Ye ini, dan dia tanpa sadar mengambil alih kekuatan semacam ini? Sebagian besar kekuatan yang hadir mengenali Prem Darah, dan juga tahu bahwa keberadaan dari kelompok pembangkit tenaga listrik yang menekan itu adalah Istana Prem Darah. Tuan Jiang, Jiang Jianfeng, dan bahkan semua orang yang hadir menahan napas. Mereka tiba-tiba memikirkan sesuatu. Semuanya tampak jelas. Istana Plum Darah telah berdiri di Tiongkok selama bertahun-tahun, dan itu adalah organisasi pembunuh nomor 1 Tiongkok. Beberapa saat yang lalu, Istana Plum Darah tiba-tiba menghentikan misi pembunuh. Ini benar-benar tidak masuk akal. Tidak hanya itu, tetapi situs web resmi ditutup. Mengumumkan, buat aula gelap. Keluarga Huaxia tidak dapat menebak rangkaian tindakan ini. Saya pikir itu adalah reformasi di dalam Istana Plum Darah. Tapi di depannya, tidak sama sekali. Semua perubahan di Istana Plum Darah hanya karena satu pemuda, yaitu Chen Ye. Mungkinkah Chen Ye menekan Istana Plum Darah? Bahkan mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Bagaimana orang ini menaklukkan kelompok orang ini? Setiap orang memiliki keraguan di hati mereka, tetapi fakta di depan mereka memberitahu mereka bahwa prajurit 100 orang ini akan keluar. Cukup. Tuan Jiang memandangi sosok-sosok yang berlutut satu demi satu, dan menghela nafas, langkah ini benar-benar salah. Spesies jahat yang selalu saya pandang rendah, saya khawatir saya akan berubah menjadi naga ketika saya menghadapi situasi hari ini. Desahan tak berujung datang, menceritakan penyesalan dan ketidakberdayaan di hati Tuan Jiang. Chen Ye melirik Ye Lingtian dan Lu Lingfeng di belakangnya, serta pembangkit tenaga listrik di aula gelap, dan melambaikan tangannya, "Bangun." "Ya, Tuan Aula." "Susasa." Satu demi satu suara terdengar serempak. Pembangkit tenaga listrik aula gelap berdiri tegak, memegang senjata, dan darah bahkan menetes ke senjata itu, dan matanya bertekad. "Lu Lingfeng, bawa ibu dan teman-temanku pergi. Siapapun yang berani menghentikan mereka akan membunuh tanpa ampun." Bagi Chen Ye, keamanan di sekitarnya lebih penting saat ini. Meskipun kekuatan 100 orang di aula kegelapan sangat kuat, kedua tetua aliansi darah tua ini tidak begitu mudah untuk dihadapi. Selain itu, pembangkit tenaga listrik dalam kegelapan tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan masalah ini. Jika Anda menutup mata, maka yang terbaik, jika orang-orang itu menyerang diri mereka sendiri, itu pasti akan memperburuk keadaan. "Ya, Tuan Aula." Lu Lingfeng berjalan menuju Jiang Qirong, melambaikan tangannya, dan mengantar Jiang Qirong pergi dengan 50 orang kuat dari Istana Plum Darah. Tidak ada yang berani menghentikannya. Tepat ketika Lu Lingfeng hendak mengawal orang-orang itu pergi, seorang pria aliansi darah tua yang memegang kipas lipat berkata, "Apakah aku membiarkanmu pergi?" Di mata mereka, meskipun wanita ini tidak bernilai sebanyak Chen Ye, orang-orang ini adalah cara terbaik untuk mengancam Chen Ye. Dengan karakter anak ini, sangat sulit untuk mengeluarkan sesuatu.
Jika para wanita ini digunakan untuk mengancam anak ini, hasilnya akan berbeda. Mata Chen Ye dingin, Ki sejati dantian sedikit mengembun, dan dia melangkah keluar. Ye Lingtian dan banyak pembangkit tenaga listrik di aula gelap juga datang ke sisi Chen Ye, dan melepaskan niat membunuh mereka. Selama Chen Ye mengatakan sepatah kata pun, mereka pasti akan mengikutinya. Tidak peduli seberapa kuat kedua lelaki tua di depan mereka lebih baik mati dalam pertempuran daripada mundur. Chen Ye mengepalkan jarinya dengan 5 jari, mengarahkan pedang naga langsung ke lawan, dan berkata-kata demi kata, "Orangku, kamu tidak memenuhi syarat untuk bergerak." Orang tua aliansi darah yang memegang kipas lipat mendengus dingin, orang-orang ini, keluarga Huaxia itu mungkin takut, tetapi bagi saya, itu hanya membuang-buang energi. Nak, Anda pasti terlalu banyak menarik pedang itu di platform seni bela diri. Barusan, kan? Apakah kamu pikir kamu masih memiliki kemungkinan untuk menolak sekarang? Orang tua aliansi darah itu memiliki senyum muram di bibirnya, tetapi dia bisa melihat semuanya dengan jelas sekarang. Bocah ini telah menghabiskan energi yang menyebalkan di tubuhnya, dan sekarang dia jelas-jelas rubah dan harimau, membunuhnya saat ini tidak diragukan lagi adalah kesempatan terbaik. Mata Chen Ye menyipit, dan dia berkata langsung, "Lu Lingfeng, kirim mereka pergi. Jika ada halangan, bunuh mereka." Berdiri di pintu, Lu Lingfeng tidak lagi ragu-ragu dan pergi keluar. Kemana harus pergi? Orang tua dari aliansi darah mendengus dingin dan berubah menjadi bayangan di tempat. Saat dia hendak menghentikan sekelompok orang, Chen Ye sudah muncul di depannya. Pedang pembunuh naga merobek udara dan mengenai lawan secara langsung. "Aku masih ingin menghentikanku. Aku datang dari Kunlun, dan kekuatanku cukup untuk menghancurkanmu, mencari kematian." Orang tua dari aliansi darah yang memegang kipas lipat, menutup kipas lipat, dan pisau tajam benar-benar dibor. Menjadi pisau dalam sekejap mata. Dengan suara, ding, pedang pembunuh naga dan kipas lipat bertabrakan, dan percikan api menyembur. Gelombang udara menyapu ke segala arah, dan keduanya langsung berpisah. Chen Ye mundur beberapa langkah. Mata lelaki tua aliansi darah itu menjadi dingin, dan kipas lipat tajam menuju leher Chen Ye lagi. "Nak, kamu berani menghentikanku dalam perpisahan dan reuni, mencari kematian. Jika kamu berlatih selama 10 tahun lagi, aku mungkin bukan lawanmu, tetapi sekarang, kamu harus menyerah padaku." Bilahnya menebas di udara, dan bahkan sehelai rambut pun akan patah menjadi 2 bagian saat ditiup, dan itu sangat tajam. Chen Ye sama sekali tidak peduli dengan pedang ini, lengannya berayun ke samping, dan pedang pembunuh naga melawan lagi. Tanah meledak terus-menerus, dan bunga api memenuhi langit.